Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhidi. Di sini saya akan menerangkan tentang Nurhodis Majidid. Dimulai dari berlatar belakang keluarga. Nama lengkap beliau ialah Profesor Dr. Andes Nurhodis Majidid MA, atau yang populer dipanggil dengan Cak Nur. Beliau adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Beliau adalah seorang anak dari pasangan Haji Abdul Majidid dan Haji Fatona. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005 pada umur 66 tahun. Dimulai dari latar belakang keluarga. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang ayahnya, yaitu Kiai Haji Abdul Majidid, dikenal sebagai pendukung Masyumi. Dan jika dilihat dari karya-karya beliau mempunyai sangat banyak karya. Di antaranya yaitu Islam, kemodernan dan keindonesian, dan Islam doktrin dan peradaban, sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan, dan pintu-pintu menuju Tuhan, dan lain sebagainya. Dan sedangkan pekerjaan beliau sebagai peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial pada tahun 1978 sampai 1984. Dan pada tahun 1984 sampai 2005 beliau peneliti senior sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau bisa disingkat LIPI Jakarta. Dan jika karir beliau pada tahun 1987 sampai 1992 beliau menjadi anggota MPR Republik Indonesia. Dan pada tahun 1990 sampai 1998 beliau menjadi anggota Dewan Pers Nasional sampai beliau menjadi Dewan Penasehat pada tahun 1996. Dan jika ide pemikiran beliau ialah beliau dikenal sebagai konsep pluralisme yang mengakomodasi keberagamaan atau kebinekaan keyakinan di Indonesia. Beliau mendukung konsep kebahasaan dalam beragama, namun bebas. Dalam konsep Cak Nur tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan. Dan jika sekularisme dan pluralisme dalam pandangan beliau ialah sekularisme, beliau mengatakan bahwa sekularisme sebagai suatu proses penduniawian. Dalam pengertian ini, ia meletakkan peranan utama pada ilmu pengetahuan. Maka pengertian pokok tentang sekularisasi yaitu pengakuan wewenang ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam membina kehidupan. Dan jika sekularisme dalam pluralisme beliau ialah sebuah pertalian sejati dalam ikatan-ikatan keadaban. Dan pluralisme sebuah keharusan dalam kehidupan yang beradab, bukan sebuah keadaban yang tidak seharusnya, tetapi telah ada dan harus diterima. Dan jika pandangan masyarakat dalam menanggapi pemikiran beliau ada tiga. Yang pertama, pandangan apresiatif. Yang kedua, pandangan kritis. Dan yang ketiga ialah pandangan independen. Yang pertama ialah apresiatif. Pandangan apresiatif ialah empatik yang memposisikannya sebagai teman dialog bagi kegelisahan-kegelisahan teologis yang sama. Dan jika pandangan masyarakat yang nomor dua yaitu pandangan kritis independen, yaitu
kelompok yang berusaha menempatkan kelebihan dan kelemahan gagasan-gagasan beliau. Dan jika pandangan yang ketiga, yaitu pandangan kritis resisten, yaitu pandangan yang diutarakan oleh Rasyidi, gagasan Nurholis tentang sekularisasi yang memisahkan keurusan agama dan negara adalah bukan kata-kata orang yang percaya kepada Al-Quran, akan tetapi merupakan kata-kata orang yang hanya pernah membaca kitab Injil. Jadi kalau menurut saya, kritik saya tentang beliau ialah saya setuju yang telah dikemukakan oleh beliau. Karena mengapa? Karena kita hidup di Indonesia. Ini berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu satu tujuan meskipun berbeda. Tidak hanya agama Islam yang ada di negara ini. Jadi menurut saya semua agama itu eksistennya sama, secara rububiyah itu sama. Namun yang berbeda itu secara ilahiyah. Semua agama memang mengajarkan kebaikan, kebajikan serta mempercayai satu Tuhan. Yang berbeda hanyalah penyembahannya saja. Jadi cukup sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.